Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala al-habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awadil muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi al-fatihah bil qabul wa tamam min kulli su'in wa musali shalom wa rahmatin fid dunya wal akhirah dafi'atin bi syajari badrika li khairin lana wa li waladana wa li ababina wa li masyayikhina fid dunya wal akhirah wa 'ala ni'ana Allah nawwir qulubana wa qalbana wal huda wa tuqa wal 'afafi wa muqyanati al-lisan bil amin wa ittihad bi jayi sayyidina wa rasul Muhammad sallallahu وملاحظتي ساهر الكتاب المؤلف شيخ المشيخ محمد بن عمر نووي بنداري ثم ملاحظة الشيخ محمد استخاري بن عبد الرحمن ثم ملاحظة الشيخ حسن باشر ثم ملاحظة الشيخ عبد الرحمن ثم ملاحظة كي هجر من الاستخاري وثم ملاحظة سجل الاستخاري وثم ملاحظة كي هجر عبد المجيد بن مغنم ومن هذا بسم الشهر من سبيل رسولهم وفروهم أن الله تعالى يعيد درجات بالجنة يعيد نسرك المريم وعليم رفعاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الشيخ الله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله وبنعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Para jamaah yang semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini
dan bosan-bosannya kita semuanya senantiasa mengucapkan kalimat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah jasmani maupun rohani, sehingga kita detik ini dapat berkumpul atas kudrah iradah Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa digerakkan Allah untuk senantiasa hadir dalam rangka menuntut ilmu. Jadi kita hidup itu tidak pernah luput atas kudrah iradah Allah. Maka ketika kita hadir di majelis ini bukan karena keinginan dan kemauan diri kita, akan tetapi atas izin Allah. Berapa banyak orang yang masih sehat bugar tapi belum diizinkan Allah untuk hadir. Artinya saudara-saudara kita yang tidak hadir bukan berarti mereka tidak mau hadir, tetapi ada kesempatan dan kesibukan. Kita doain yang saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini diberikan kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita ngaji ukudul jandul ya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi darain amin. Masih tentang cerita perihal Nabi Daud alaihi salam. Kemarin singkat ya ceritanya Nabi Daud alaihi salam. Warwiya dan diriwayatkan anna Daud alaihi salam bahwasanya Nabi Daud alaihi salam tamanna yauman minal ayyam. Ia senantiasa berangan-angan mengharapkan pada hari itu dan pada hari beberapa berikutnya manzilata abaihi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Senantiasa pengen mendapatkan derajat atau pangkat seperti bapak-bapaknya terdahulu. Jadi Nabi Daud punya bapak itu Ibrahim, Ismail ya, Ishak, Yakub itu leluhur-leluhurnya. Berarti secara tidak langsung kalau keturunannya baik berarti leluhurnya juga baik. Ya, kalau kita nih ketahuan nih kita keturunan kiai, priai atau enggak kelihatan nanti. Ya, jadi kelihatan nanti. Kalau Fatul Bari bin Haji Muhammad Jauri bisa kelihatan. Kelihatan bagaimana perilaku dia baik banyak. Kalau seseorang itu awalnya tidak baik, kemudian dalam hati kecilnya ingin memberontak, ingin menjadi baik. Nah itu ada asal, ada bekas daripada leluhur-leluhurnya yang senantiasa mendoakan anak dan cucunya beserta keturunannya itu menjadi yang baik. Nah insya Allah berarti secara tidak langsung usul nyambung tuh, berarti keturunan kita ya, leluhur kita insya Allah baik. Ya semua ini keturunan kita semuanya baik. Dan jangan pernah bangga kalau kita keturunan ulama, syekh, ya kan, keraton dan lain sebagainya. Tapi perilaku tingkah laku kita tidak sesuai dengan leluhur kita.
Nah, Nabi Daud leluhurnya bagus. Kita punya leluhur bagus nih. Tapi kita pernah nggak berharap sama Allah agar kita diberikan ujian dan cobaan sebagaimana leluhur kita diberikan ujian dan cobaan? Hah? Enggak ya? Ogah malah. Ogah amat ujian. Kecuali kalau warisan baru mau lah. Ya kan? Iyalah. Masa dosa, musibah, bala dikasih keturunannya, bener kagak? Kalau warisan gua mau kan gitu. Malah paling depan kali kan gitu. Nah, Nabi Daud ini berharap meminta kepada Allah agar diberikan ujian dan cobaan seperti para leluhur-leluhurnya, para bapak-bapaknya terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Jadi Nabi Daud minta tuh sama Allah, ya Rabb, berikanlah ujian dan cobaan agar ketika saya diberikan ujian dan cobaan bisa mendapatkan harkat, martabat, pangkat yang lebih tinggi. Nabi Daud makanya suaranya itu merdu sekali ya. Bahkan dari suaranya aja bisa membuat hati seseorang itu rindu, terseduh-seduh, membayangkan suaranya. Ini ada lagi di pesantren aneh ngamalin doa Nabi Daud. Lomba marawis. Udah pacaran belum? Udah pacaran sudah ya. Jadi almarhum bapak ngasih doa Nabi Daud, nidai baca nih doa Nabi Daud. Buat apa Pak? Baca aja udah. Nah, doa Nabi Daud ceritanya mau lomba marawis tingkat provinsi, tingkat kabupaten udah menang, tingkat provinsi kalah kita. Itu yang pas lomba perempuan semua yang hadir, yang penontonnya perempuan semua. Kita kan dulu perempuan begini, nyanyi begini aja. Jadi demam gitu kalau perempuan takut aja. Benar lagi pesantren Pak. Nah, sebelum pentas baca tuh doa Nabi Daud, Allah ba'akrimni bi'usni syauti wa narmani hatta sami keratis dari kefikul kepada kosul kolbi. Baca 3 kali ya kan sebelum pentas. Udah pentas selesai, itu yang nonton mati ngomong aja ya. Padahal ada jelek gitu kan. Kita bukan misalnya udah ngomong ya. Setelah pentas keluar tuh duduk aja gitu, duduk kan malu, duduk aja cewek mulu kan gitu. Pulang keluar, ini tahu tuh gini teman SMA, teman MTS, teman Eka Tatik tahu gini. Nah, Eka Tatik punya kawan nih, OSIS ceritanya, perempuan juga, ketua baritanya, anak Depok, ingat ya, Depok. Tapi nggak pacaran maka kenapa gitu. Kalau saya Tatik namanya Tatik. Lihat, ada apa? Ada yang suka mente. Suka apa nih? Suka mente, suka suara ente. Kenapa suka suara? Ya kalau suka suara ente, suara aneh. Ini suara ente yang merdu banget, perasaan seret becek lah, gak enak didengar kan gitu. Wah, inget tuh, oh iya ngamalin doa Nabi dah. Dari suara aja bisa kepincut tuh. Banyak ya tuh. Bukan ketua sisa doang kan yang suka mente. Berapa orang? 3 orang itu, aduh, repot ini. Jadi minatnya juga kepincut tuh suara aneh. Iya, jadi beda kalau saya ini kan peletnya di bawah bantal katanya. Gitu. Kalau saya ini kan ditaruhin fotonya, ya kan, jadi itu ceritanya, kan, taruh fotonya di bawah bantal, bacain buat kursi palak lintas, ya kan, nggak boleh bisa tidur ya kan, wahai angin malam, sampaikanlah salam berikutku kepadanya. Ketika dia tidur bayangkanlah wajahku sampai dia bangun lagi. Tidur. Tapi mudengnya baru setahun dia kerjanya. Lama kan setahun. Lama ya kan. Hasilnya bagus. Itulah berkah pelet ya. Nah, Nabi Daud kan seperti itu ya. Nabi Daud suaranya bagus, punya keistimewaan.
Tapi pelajaran yang kita bisa petik, Nabi Daud itu meminta kepada Allah bahwasanya pengen ikut harkat martabat leluhurnya seperti yang terdahulu. Apa? Rabba wa sa'ala alaihi salam rabbahu ayyamtahinahu, ya Rabb, aku meminta kepada Engkau akan ujian kama imtahanahum, sebagaimana Engkau memberikan ujian sebelumnya. Jadi Nabi Daud minta ujian. Nah kita nih hidup ada ujiannya kan? Ada. Ketika kita diberikan ujian sama Allah, jangan pernah takut akan ujian tersebut. Pada hakikatnya ketika kita diberikan ujian oleh Allah, hakikatnya kita akan naik derajat, naik kelas. Tapi kalau kita mensyukuri dan menikmati dan mensabari akan ujian tersebut. Banyak saudara-saudara kita, jamaah kita ya kan, baru ngaji diuji sama Allah, sakit bininya, baru ngaji kerjaan nggak ada, baru ngaji, itu ujian. Tapi ketika ujian datang, jangan pernah kita takut dan lari daripada ujian tersebut. Kenapa? Kalau kita lari sejengkal, berarti kita menghindar akan pingin dinaikkan derajat sama Allah. Nah, oh Nabi Daud kagak ini, Nabi Daud apa minta ujiannya, itu ciri-ciri kekasih Allah. Kalau kita minta, mau nggak minta ujian? Enggak, gue jadi begini diuji lagi. Kapan kelar ujian mulu ya bunda ya. Gitu. Nah, tapi Nabi, para wali, ya kan, itu ketika mereka tidak diuji sama Allah, wujud rasa syukur mereka ketika diberi ujian sama Allah. Kalau ini belum sanggup. Dan masing-masing kita punya ujian, tapi sesuai dengan kadarnya. Nah, apa ujian Nabi Daud alaihissalam? Wa yu'tihi min al-fadli ma atahu Allah ta'ala ilaihi annaka tabtala fi yawmin kadza fahtaris falamma kana dzalika al-yawm. Jadi Allah memberikan karunia kepada Nabi Daud, ya, ma atahu sebagaimana apa yang diberikan kepada anbiya terdahulu. Fahallahu ta'ala, maka Allah mewahyukan ilaihi kepada Nabi Daud, innaka tabtala, sesungguhnya kau Nabi Daud akan diberikan ujian fi yaumi kada, pada hari ini. Fahtaris, maka siap-siaplah. Nah, kita ketika diberikan ujian, ya, itibar yang pertama, ketika kita diberikan ujian sama Allah, ya, kita kan nggak tahu, benar nggak? Ketika kita mau diberi ujian, kita tahu nggak? Maka Nabi Daud, ya kan, Allah berfirman kepada Nabi Daud, innaka tabtala fahtaris, wahai Nabi Daud, kamu mau diuji sama aku, kata Allah. Fahtaris, siap-siap. Nah kita sendiri nih pasti kan mau diuji sama Allah. Fahtaris, maka siap-siap. Apa yang kita siapkan? Minimal keimanan kita, syukur kita banyakin, sabar kita banyakin, agar ketika ujian datang kepada diri kita, mengambil kepada kita tidak goyah. Coba kalau kita keimanan gak ada, ya kan, sabar gak ada, syukur gak ada, diuji. Ayo kalau nggak banting kelas, ngeliat suami begini, ujian ini kan begini, ujian suami gue begini, lihat begini, ini ujian, bener gak? Nah, jadi ujian itu ada yang besar, ada yang kecil, tapi kita harus bersiap-siap daripada ujian tersebut agar kita tidak kaget. Yang harus kita siapkan ya keimanan kita. Walamma kana dzalika al-yawm, maka tatkala ada pada hari itu, ja'ahu syaitan, telah datang setan kepada Nabi Daud.
فمثل له في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن فعجبه. Jadi ujian Nabi Daud ketika itu datang setan. Setan datang. Apa datang setannya? Menyerupai daripada burung merpati yang terbuat dari emas. Kalau kayak kiamong lagi tirakat ya kan? Ya kan tirakat di Cikira di rumah. Datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang mas batangan. Kan ujian tuh ya. Nah, kalau kiamong, enggak, aneh nggak mau ini. Nggak mau dikit. Dia ambil lagi apa? Itu ujian itu. Setan itu kadang-kadang dirupai. Jadi setan menguji Nabi Daud berupa burung merpati yang terbuat dari emas. Lah burung merpati yang terbuat dari emas aja kita senang kagak? Senang, suka, malah pengen melihara. Ini setan menyerupai burung merpati dari emas. Dan kamu yang ya hari ya qayyum ya bismillahirrahmanirrahim. Buka, ini coba tinggal di atas nih. Barangkali ada sekarang jatuh ya kan? Wah ini nih, wah ini nih emas. Katanya, ayo udah habis blok nuing masih ono. Ini ujian itu ya. Nah jadi ketika setan datang menyerupai seperti burung merpati terbuat dari emas, warnanya bagus, fa'ajabahu husnuha, dan Nabi Daud alaihissalam takjub, heran akan keindahan burung merpati tersebut. Famadda yadahu liya'khudaha wa yuriyaha bani Israil yanzuru ila qadarullah ta'ala fatarat ghaira ba'idin. Nah, kemudian Nabi Daud alaihissalam memanjangkan tangannya untuk senantiasa mengambil akan burung tersebut. Lalu burung tersebut wa yuriyaha dikasih lihat ke orang-orang Bani Israel. Jadi orang Israel, bukan Israel sekarang ya. Israel bukan Israel sekarang ya. Jadi Israel itu masih keturunan Nabi Daud. Jadi di dalam agama Islam kitab itu ada berapa? 4. Apa aja? Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kalau Zabur tirurin dari siapa? Daud. Taurat, Injil, Isa. Al-Quran, Muhammad. Ayo no, aku kitab dalam Islam ada berapa ya no? 4. Apa aja ya no? Zabur turunnya ke Nabi siapa ya no? Daud. Terus Zabur Taurat turun Nabi siapa ya no? Nabi siapa? Musa. Injil turunnya Nabi siapa ya no? Injil? Hah? Isa. Al-Quran? Jadi ada berapa? 4. Ingat ya. Bundanya nyata tetap ditanya bunda. Hati-hati. Ini belum tahu kita orangnya senang kan gitu ya. Yang nggak tahu juga kita kan nggak bikin malu, tinggal belajar. Nah, Nabi Daud kasih lihat tuh ya burung itu yang terbuat dari emas. Mau diambil foto, ghairi ba'idin. Burungnya terbang tapi kagak jauh. Fatatba'uha fatarat, dan diikuti burung tersebut ya. Terbang kemana nih burung ya kan? Wanadhara Dauda aina taqa'a, dan Nabi Daud melihat kemana nih burung jatuhnya. Itu kalau kata kita mah.
Fa absara Daud imra'atan fi bustan taghtasilu fa ajiba Daud. Nah, lalu Nabi Daud, ketika Nabi Daud melihat burung tersebut, mengejar burung tersebut jatuh di mana, enggak tahunya Nabi Daud melihat perempuan lagi mandi. Wah, ayo dong, gak mandi aja mimpi, apalagi ngeliat ya. Mimpi aja basah. Tapi udah cair ya. Nah, nggak ada soal jempol, nggak enak sih. Nah, jadi Nabi Daud diuji sama Allah, ya kan? Fa absara Daud imra'atan fil bustani taghtasilu. Jadi lihat perempuan mandi di kebun. Kalau kata kita di kebun, bustan di kebun. Yang namanya mandi kalau orang dulu ya, orang sekarang kalau orang-orang lembur mandi di kali rata-rata bagaimana? Ada yang pakai sarung, ada yang nggak pakai sarung. Nah, kalau mau main rumahnya lihat tuh, ya di lemburannya tuh, ya kan jam 8 jadwalnya jam 8 sampai jam 9, jam 3 sampai jam 4 ya. Di lembur itu. Tapi sekarang kan terlalu banyak, karena apa? Pada punya sumur, kamar mandi. Iya. Ingat aja lagi di pondok. Anak-anak pondok ya, kampung ente yuk, ayo kan dari pondok kan dekat Cibante ke Luliak mah, iya, ayo, enak di kali ya. Kalau mandi jangan di kampung ente, anak pondok tuh, si Goda itu, ayo ngapain? Lu mandi di kali aja, mandi di kali. Ayo mandi, udah jam 4 lah, liburan jam 4 kan hari libur, hari Jumat tuh libur, anak pondok, keluar pagi. Ya dasar kita mandi, ayo mandi di kali. Emang anak pondok ya, itu apaan itu ya, tambahan. Pak Besok lihat ya kan, Masya Allah, PA lu. Waduh, ada cekin nomplok kata dia. Itu lagi mandi, apa yang dilihat itu agak sadar, aduk jatuh, satu jatuh, dua jatuh, karena melihat itu takjub. Ya, takjub Allah, aduk jatuh kejebur, ya kan. Modul kejebur si Goda itu anak pondok. Mamet enggak ikut. Soalnya ya, Mamet mandinya di Kali Cihideng. Jadi di pondok itu ada belakang kali Cihideng. Coba nggak ada, itu penampakannya uka-uka soalnya Pak. Ya. Kalau di kampung saya uka-uka juga sama, uka acu, uka anak. Nah, baik lagi. Jadi Nabi Daud takjub melihat, ya Allah, itu perempuan mandi, Masya Allah, indah banget di kebun. Ya, takjub. Min husniha, dari mana? Dari kecantikannya. Ya kan, yang mandi cantik amat, ini rambutnya panjang, luar biasa. Dilihat tuh, pada Nabi Daud kelihatan. Wahanat minha taqadata fa'absarat. Kemudian Nabi Daud tertarik. Ini cewek siapa? Ini perempuan siapa nih? Jatuh cinta lah, tertarik. Ya kan, kayak Muhammad ya kan, kemarin cerita ya kan. Wah, cinta ini gue pilihannya tuh kayak lagu, pacarku emang dekat 5 langkah dari rumah itu. Pak Abu Sorot melihat takjub ya kan, keluar dari rumah, Masya Allah, ini calon bidadari surgaku ya kan ya. Itu Nabi Daud juga gitu, ya Allah, ini calon biniku yang berikutnya ke 100. Jadi Nabi Daud isinya 100 ya. Banyak Nabi Daud isinya. Kalau jangan banyak Pak. Nah, fanaqadat sya'ruha faghadha badaniha fazadahu ajaba fas'ala anha faqila lahu inna imra'atun uliya. Nah, kemudian si perempuan tersebut tahu ada yang ngintip. Kalau kita pada siapa ini ngintip? Muhammad nih ngintip. Nah, si perempuan itu fanaqadat sya'ruha, melepaskan rambutnya.
Jadi rambutnya panjang, bukan kuntilanak, ini perempuan beneran ya. Jadi Nabi Daud juga perempuan itu, masya Allah takjub. Katanya kelihatan ini Nabi Daud, liatin saya gitu kan lagi mandi, ditutup tuh sama baju sama rambutnya yang panjang. Faqadha bidanariha, dan ditutup ya, badannya ditutup sama rambutnya. Fazadahu ajaban, bertambah lagi Nabi Daud takjub. Rambutnya aja masya Allah panjang, indah, cantik, putih. Ditanya fasa'ala anha faqila lahu innaha imra'atan Uria. Ditanya, itu perempuan dari mana? Siapa dia? Ternyata dia sudah punya suami. Siapa? Uria, yang kita bahas kemarin. Uria namanya ya. Itu istrinya Uria, calon istri Nabi Daud yang punya anak namanya siapa? Nabi Sulaiman. Ceritanya istri itu. Kemudian apa? Fatalaba minhu ayyutaliqaha liyatazawwajaha. Terus Nabi Daud minta sama Uria, Uria, gua minta tolong sama lu, bahasa kita mah. Kenapa? Cerain bini lu dong, gua mau kawinin. Kalau zaman sekarang begitu, gimana? Bacok. Nah, syariatnya Nabi Daud itu tidak apa-apa. Fadzalika jaizun min ghairi nakirin. Nah, kalau syariatnya Nabi Daud itu boleh. Kalau syariatnya Nabi Muhammad itu tidak boleh. Ya. Jadi min ghairi nakirin, tanpa ingkar, enggak apa-apa itu. Syariatnya Nabi Daud. Jadi punya bini, tolong, tapi harus ceraiin. Tapi kalau suaminya mau, ya enggak apa-apa. Jangan jangan yogi di aduh bini masya Allah takjub ada bini ente cair dong di bini ente cair untuk gue PA. Ya, itu Nabi bukan syariatnya, kita hidup bukan syariatnya Nabi Daud. Kecuali kita hidup di syariatnya Nabi Daud. Kalau Nabi Daud nggak apa-apa. Ya. Illa anna Daud alaihissalam li'adami manzilatihi wa irtifa'i martabatahu wa 'uluwa sya'nihi. Karena Nabi Daud itu pengen mendapatkan ya martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dan beliau itu bisa seperti itu lantaran punya keadaan makom yang tinggi, gelarnya juga Nabi. Jadi Uria segan menolak, tapi pikir-pikir dahulu mikir dulu, istikharah dulu. Nah, ketika itu la yanbaghi lahu ayyas'ala rajulan laysa lahu illa imra'atan wahidatun ayyazila anha fayatazawwajaha ma'a kathrati nisa'ihi. Nah, laki-laki tersebut istrinya enggak banyak ya. Yang diminta sama Daud itu Uria itu istrinya cuma satu, atunya. Kan Nabi Daud istrinya berapa? 99 ditambah 1 jadi 100. Nabi Daud tega ya kan. Gua bini cuma atu, lu 99 ya kan, minta lagi atu. Nah, kata si Uria. Kemudian fayutazawwajaha ma'a kathrati nisa'i bal kana munasab lahu ayyaqliba hawahu wa basar ala imtihana lahu bihi bi dzalika adabahu Allah ta'ala. Nah, akan tetapi ada menyetujui daripada hal tersebut ayyaqliba hawahu ya. Jadi Nabi Daud ingetin tuh, Nabi Daud jangan ngikutin hawa nafsu. Walaupun ente suka, tapi jangan terlalu memaksa.
Begitu juga ketika kita ingin segala sesuatu, jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Benar kan? Kalau kita ingin segala sesuatu mengikuti hawa nafsu, ketika tidak tercapai, akhirnya timbul dalam hati dan pikiran bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Lalu dijalanilah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, haram pun jadi. Anak pengen sesuatu itu terwujud. Nah, Nabi Daud ingatin sama Allah, Nabi Daud itu jangan ikutin hawa nafsu, ya. Wa basarahu ala ma imtihan bihi. Lalu Nabi Daud melihat, oh ternyata perempuan yang saya lihat ini, yang sangat indah ini, yang membuat saya takjub ini adalah sebuah ujian yang diberikan Nabi Daud alaihi salam. Kalaulah Nabi Daud alaihi salam bisa melewati ujian tersebut daripada perempuan tersebut, istrinya Uria, maka Nabi Daud menjadi naik level, martabat hartanya itu naik pangkat. Akhirnya Nabi Daud tidak mengikuti hawa nafsunya. Tapi ketika yang kemarin kita bahas cerita yang kemarin, Nabi suaminya itu jihad fisabilillah, tetaplah menjadi janda, dinikahilah sama Nabi Daud alaihi salam. Lalu punya anak namanya Nabi Sulaiman. Berarti hikmahnya dari cerita Nabi Daud yang singkat ini, yang pertama, manusia ketika ingin mendapatkan martabat yang tinggi, tentunya pasti ada ujian. Yang kedua, ketika kita tahu bahwasanya hidup itu adalah ujian, ya. Hidup itu adalah ujian. Ketika kita dikasih kenikmatan, itu ujian. Ketika kita dikasih kesusahan, itu juga ujian. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika susah itu adalah ujian. Tapi ketika senang itu bukan ujian, salah ya. Jadi ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, itu adalah semuanya adalah ujian. Ingat ya. Ayo lo, kalau kaya raya nggak tahu kenal sama kita apa kagak. Benar nggak? Siapa ujang? Tak kenal saya. Ya, tapi Allah lagi upgrade nih. Oh, ketika saya tidak ada dan ada, semuanya adalah ujian. Nah, ketika Ayono hatinya jernih, pikirannya jernih, ketika Ayono sudah sanggup menjadi orang yang dermawan, yang kaya raya, Allah pasti kun fayakun ngasih. Bundanya juga seperti itu. Nah, ketika sudah siap menerima ketentuan Allah yang ditentukan pada saat itu, saya siap lahir batin jadi kaya raya. Tapi ketika kaya raya udah dikasih kekayaan, harta berlebih, dan tunggu ya, saya isi buku konveksi lebih banyak. Jadwal ngaji. Tunggu ya, saya lagi pesanan lagi banyak. Sehari 2 hari nggak apa-apa. Maaf ya, saya mau ngaji dulu. Kerjaan saya lagi banyak. Soalnya market saya, proyek saya lagi banyak. Di Sunter, di Kelapa Gading, di Senen, di sini. Jadi saya nggak lelah, capek saya. Nah lo baru begitu aja udah lupa. Ya kan? Akhirnya apa? Itu ujian bukan? Ujian. Padahal dikasih kenikmatan berupa harta. Udah beli rumah Mayono ya kan, biasa. Mana bunda lagi jalan-jalan? Mana Ayono? Lagi umroh, iya. Nah, tapi kalau ada Ayono dan bunda bisa menerima hati secara bersih dan jernih, kita ini siapa? Hakikatnya semua dari Allah kepada Allah, dan pikiran jernih, sudah sanggup menerima ketentuan Allah, kita diberikan jadi orang kaya raya yang dermawan. Ketika sudah sanggup, dikasih sama Allah itu konsisten. Bunda Mayono, ya kan, dikasih Bunda Mayono 1 miliar. Bunda kalau dikasih 1 miliar, sedekahnya berapa Bunda? 10%. 1 miliar 10%-nya berapa? 10
Hah? 10% 100 juta. Kalau ateis kasih 1 miliar berapa? 10% kata. Ini mencerminkan kepribadian ya. Kalau teh Ani semuanya aja orang ya kan artinya dari khayalan dari ini kan khayalan itu ada dua, khayalan litaroji litamani, berhayal tapi tidak menjadi sebuah kenyataan, dan berhayal menjadi sebuah kenyataan lantaran apa? Ada usaha dan pekerjaan itu bisa terjadi, itu namanya al-ali litaroji. Nah, ketika semua yang hadir ya kan, saya punya duit 1 miliar, saya sedekahkan 10%, dikit banget, dikit. Tapi nggak apa-apa, konsisten nih, kita dikasih 1 miliar sama Allah, kita sedekahkan 100 juta. Nggak tahunya besok atau lusa bulan dikasih 1 miliar, ya kan, Ani, Teis, Umi, semuanya yang hadir, ya kan, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah dikasih, gujuk-gujuk sama Allah, malaikat Jibril, Mikail datang, dirupai manusia, datang nih 1 miliar. Ini mudah 1 miliar. Alhamdulillah beres utang gua ya kan. Alhamdulillah ya kan. Udah beres semua, jangan lancar usaha lagi. Keluar duit. Ya, tinggal 50 juta. 1 jutanya lupa. Berarti kan nggak ditambah lagi. Ya, berarti kita harus konsisten apa yang kita inginkan ya. Nah, jadi itu hikmah yang kedua, bahwasanya hidup itu adalah sebuah ujian. Yang ketiga, kita harus siap-siap menghadapi ujian tersebut, dikala susah maupun dikala senang. Ingat ya, dikala susah kita siap menghadapi ujiannya, dikala senang kita juga siap menghadapi ujiannya. Apa sih ujian orang kaya? Penyakit apa? Ujian orang kaya rata-rata penyakitnya apa? Ria, apalagi? Sombong, apalagi? Kata wanita, ya benar, ujian orang kaya. Sombong, dengan ria, ujub, ya ujub, takabur, kikir. Berarti ujian bukan orang kaya. Ujian juga. Nah, kita bisa menjadi orang yang dermawan dan orang kaya betul-betul dermawan. Tapi kalau sudah dermawan pasti orang kaya. Nah, kita tinggal pilih mau jadi orang kaya apa dermawan. Dia lebih baik jadi orang dermawan. orang kaya yang dermawan. Orang dermawan. Ya, dermawan. Orang dermawan cukup nggak? Cukup, lebih daripada cukup bahkan. Apa yang dia pengen ada semua. Dermawan, mobil udah ada, semua udah ada. Ya. Jadi nanti gitu tuh. Nanti kan harus menghilangkan tuh penyakit-penyakit, ujub, ria, sombong, ya kan, apalagi iri dan semuanya penyakit hati, ya kan, tamak, ya kan. Nah, ketika kita bisa mempersiapkan hati kita dan pikiran kita menjadi orang kaya dan dermawan, nah, dan konsisten apa yang kita inginkan dan kita harapkan, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Udah, ketika dikasih ilmu Allah kenikmatan, udah, jangan lupa. Nah, berikutnya hikmahnya, ya, hikmahnya. Yang keempat, hikmah daripada cerita Nabi Daud, jangan pernah kita menuruti hawa nafsu. Benar kagak? Hancur kagak seseorang kalau ikut hawa nafsu? Apalagi orang kerja. Benar kata Edi, ya kan? Orang dagang sama orang kerja itu beda. Orang kerja sama orang dagang hancurannya cepetan mana? Kalau dagang hancur, orang dagang sama orang kerja hancurnya banyakan mana? Buyungnya banyakan mana? Orang dagang sama orang kerja puyungnya banyakan mana? Orang dagang.
puyengnya gimana? Muterin duit tuh, besok gitu dia kan bener gak tadi. Muterin. Tapi pegang duit juga tiap hari. Pegang tiap hari. Ya, pusing nggak? Nggak kan? Tapi kalau orang pekerja, sebulan dia udah paten 4 juta, 5 juta. Tapi karena lingkungan sekitarnya hedon, gayanya mewah, kita pekerja ikut-ikutan nggak terbawa kawan-kawan kita. Nah kalau kita nggak bisa ngerem hawa nafsu kita, hancur tidak dia? Begitu juga bisnis, bisnis ya, bisnis. Orang-orang bisnis kan tahu sendiri, hedonnya luar biasa, performanya, ya kan, valente, entertainmentnya, ya kan. Lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut klinis semua, ya kan. Nggak taunya duitnya tidak doe, ya kan. Kantongnya tipis, cuma valente doang. Dan itu juga bisa juga bikin hancur. Jadi kalau kita hidup mau enak mau tenang, gaya kampung, nggak pernah mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu juga ada dua, ada yang baik, ada yang positif. Kalau hawa nafsunya baik, ikutin, jalanin. Tapi kalau yang tidak baik, ya jangan ikutin. Ya, itu yang keempat. Hikmahnya cerita dari Nabi Daud. Yang kelima, hikmahnya adalah bahwasanya melihat segala sesuatu ujian itu pasti ada hikmahnya. Ya. Apa yang Allah berikan ujian kepada diri kita, semuanya pasti ada hikmahnya. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Contoh, coba kasih contoh ketika kita diberikan ujian ada hikmahnya. Ya, dari perempuan coba kasih contoh satu. Ketika kita diberikan ujian ada hikmahnya. Apa ya? Ya. Sakit gimana nih sakit? Sakit sadar oh ya ini penyakit datang dari Allah. Jadi itu merasa ada dosa yang terselip dari diri kita sendiri. Terus sehingga kita mau berubah. Berarti mengakui kalau ketika kita sakit memang kita banyak dosa dan apa banyak, betul, bisa itu. Yang laki contohnya gimana? Coba kasih contoh. Bahwasanya Allah memberikan ujian dan cobaan itu pasti ada hikmahnya. Coba Mary kasih contoh. Ya, ingat sholat. Jadi ujian yang diberikan sama Allah itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Ketika kita uji sama Allah, kehidupan hidup misalkan jatuh, ya kan, kayak Mary misalnya cerita tadi itu kan contohnya. Akhirnya kita berubah sedikit demi sedikit dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan menjauhi larangan Allah serta mengikuti perintah Allah. Ngikutin tuh aturan Allah dari pagi sampai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Nah, nanti Allah akan rubah tuh ujian tersebut menjadi sebuah kenikmatan. Berarti kan ada hikmahnya. Oh iya, saya kalau nggak diuji sama Allah mungkin saya kebablasan. Betul kagak? Saya kalau nggak diingetin diuji sama Allah mungkin saya nggak begini. Pernah nggak kita berpikir dikasih ujian sama Allah begitu? Hah? Berarti ada hikmahnya tidak ujian? Ada. Ayo saya diuji, ya kan? Istri saya cewek misalnya, ayo itu. Gitu kan ayo kan gitu.
hikmahnya apa ya? Enggak, ayo harus mikir tuh ada hikmahnya nggak itu? Bunda komplain segala macam. Ada nggak itu? Ayo saya bertanya nih, ayo dong. Ada hikmahnya nggak ayo dong? Kalau bunda komplain segala macam saya, ada hikmahnya nggak ayo dong? Hah? Apa hikmahnya? Sabaran. Yang sabar bunda apa ayo nih? Berarti kesabaran. Kedua apa lagi ya? Bunda oceh ya kan? Ayo no subuh tidur kesiangan nih bunda oceh. Hikmahnya apa? Cinta yang mendalam. Apa? Apa hikmahnya dari bunda ngomel-ngomel ya kan? Oh hikmahnya apa nih saya ngomel mulu gitu kan? Hah? Di balik istri yang cerewet terdapat cinta Iya. yang mendalam. Iya. Apa? Jangan ikutin. Apa hikmahnya ketika bunda ngoceh-ngoceh, segala macam itu hikmahnya apa ya? Salah satunya apa? Hah? Nah, hikmahnya kan di situ tuh membuat diri kita berpikir agar lebih semangat, kan gitu. Ya, berarti kan ada hikmahnya tuh. Apa katanya? Ya kan ada hikmahnya dari segala sesuatu. Ketika kita berantem sama suami dan istri, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Ya. Iya. Kehilangan apa? Iya. Oh iya. Iya. Diganti. Oh, beda nih ya kan. Dulu kerja, ya kan. Ikut orang, ya kan. Habis kita ziarah ke para wali, pecat segala macam. Tapi hikmahnya bukan sendiri, punya laundry sendiri. Ada hikmahnya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Ketika kita punya usaha agak tersendat nih segala macam, jangan pikir kita agak susah, jangan kita berpikir susah. Ih, kayaknya susah amat, usaha sepi banget. Wah, ternyata Allah hikmahnya dari sepi ini. Oh, ternyata lagi sepi ini Allah pengen saya lebih dekat sama Allah, ya kan? Ketika dikasih keramaian, kita banyak dekat sama Allah kan? Enggak, sibuk enggos Allah. Boro-boro keling kan gitu, ya kan gitu hikmahnya. Tapi ketika sudah dikasih kesepian, sepi agak kesabar, agak tak ada dikit nih. Hikmah jangan mikir jelek ke Allah. Kayaknya ada yang ngerjain. Jangan ke situ, jangan kan? Oh, ternyata Allah lagi uji saya nih. Allah lagi sayang sama saya nih, biar dekat lagi sama Allah. Akhirnya kan, ya Allah, zikir kita di kala sepi, enak kan? Nah, ternyata dan insya Allah dari saya zikir ini mudah-mudahan Allah kasih berkah lagi, kasih lancar lagi, kasih rame lagi usaha saya. Jadi semua itu ada hikmahnya. Makanya Al-Quran itu selalu memberikan ingatan kepada kita di akhir surat, afala taqilun, afala tubsirun, afala tusmur. Apa yang kamu gak berakal, apakah kamu gak berpikir, apakah kamu gak mendengar, gitu. Mamat nih saat ini belum punya keturunan, ya kan, belum dikasih sama Allah, nanti dikasih. Jadi Mamat lihat dulu, sanggup nih, ya kan, Mamat buat teis, kenapa bisa belum kasih keturunan? Satu, apa? Kenapa ya Allah kok sampai saat ini saya belum kasih keturunan? Kita pikir tuh dalam hati nanti kita, oh apa ya penyebabnya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya nanti kita berpikir secara jernih dan husnuzan kepada Allah. Iya ya, mungkin saya
dulu pernah terbesit dalam hati saya, belum punya anak aja cicilan 10 juta misalkan, ya kan, punya anak lagi gimana nih, nambah 20 juta, kan gitu. Sehingga kalau kita terbesit, pernah nggak terbesit kayak gitu? Mamat, Mamat, Bunda pernah nggak terbesit seperti itu? Sekilas saja. Iya, pikir waktu depan ke belakang. Iya nggak, maksudnya pernah nggak terbesit seperti itu? Pernah. Iya, jadi kan akhirnya kita timbul keraguan. Padahal Allah mau kasih tuh, ya kan, si Dede yang ganteng katanya cantik. Nah, jadi sekarang berarti ada hikmahnya. Ya, berarti kata istri, oh saat ini, oh mungkin Allah lagi siapin nih saya, kata Allah, ya kan, kata dia, ternyata Allah lagi nyiapin buat saya biar saya tenang lahir batin dulu nih, gitu kan. Kalau udah tenang lahir batin kan saya enak juga, ya kan. Oh, ya kan, langsung saya dikasih 2, ya kan, kembar nanti, ya kan, mau kembar laki mau kembar perempuan, kan itu pasti ada hikmahnya. Jadi jangan pernah berpikir ujian itu tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Nah, dari sini ada pertanyaan kan? Ini aja baru satu kitab udah 10, ya. Ya, ada nanya? Dari cerita Nabi Daud. Ini kan berkaitan dengan kehidupan juga tuh. Ada berapa poin nih baca cerita Nabi Daud? 5. Yang pertama apa? Ujian itu mengangkat derajat. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri ketika ada ujian. Yang ketiga apa? Apa? Ini nyatet apa tadi? Kita harus siap-siap menghadapi ujian dikala susah, dikala senang. Ya, susah, ujian itu sudah cobaan. Yang ketiga, yang keempat apa yang keempat? Ketiga. Jangan pernah menakuti hawa nafsu. Nah, jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Yang kelima. Ya, pasti ada ujian itu pasti ada hikmahnya. Ya, ujian itu segala sesuatu ujian pasti ada hikmahnya. Jadi Mas Anang diuji sama Allah. Dulu Mas Anang sama keluarga waktunya full nggak dulu? Lagi kerja dulu Mas Anang waktunya full nggak? Enggak kan? Tuh ya, dengar nih ya. Mas Anang dulu waktu kerja full nggak waktunya sama keluarga? Enggak. Dari Senin sampai Minggu sama keluarga berapa jam? Dari Senin sampai Minggu ada nggak sehari dalam satu hari sama keluarga? Jarang. Sabtu Minggu aja. Tapi Sabtu Minggu kadang-kadang bekerja kan? Oh, seringnya Minggu kerjanya gitu. Berarti kan cuma seminggu cuma sehari buat keluarga ya. Iya, bangun tidur, anak tidur sekolah, pulang anak tidur lagi. Kan hikmahnya ada nggak Mas? Hikmahnya ada nggak saat ini? Ada. Baru suruh bersama-sama keluarga dulu. Hikmahnya tuh, oh iya saya dulu jarang sama istri, sama anak. Nah, nanti ketika Mas Anang sudah siap itu ya kan, untuk menuju kehidupan yang lebih nikmat lagi, berkah lagi, udah Allah ganti lagi tuh yang enak lagi, yang lebih kualiter waktu dengan keluarga itu banyak. Itu pasti ada hikmahnya kalau kita mau berpikir. Jadi ada hikmahnya. Paul nggak kerja sekarang. Bedanya Paul sama kerja sebelum kerja gimana Ul?
Berhenti nih, kalau berhenti kerja, hikmahnya apa? Kalau berhenti kerja, berhenti kerja hikmahnya. Ibadahnya lebih baik lagi. Amin. Nih, hikmah Pak Ul berhenti kerja berapa lama berhenti kerja? Berapa lama berhenti kerja? 4 bulan. Akhirnya Allah siapin yang lebih indah. Ditawarin kerja. Jadi apa? IT. Padahal bisa kan? Iya, bidang IT. Gajinya berapa orang? Ini biar jamaah cerita itu jadi motivasi buat kita semuanya. Gajinya berapa orang? Nah, IT gajinya 10 juta 1 bulan. Nganggur 4 bulan. Kasih kerja sama Allah IT langsung. Memperbaiki hubungan dulu tuh sama Allah, memperbaiki zahir batin, ya kan? Dikasih kerja yang bukan sesuai bidangnya, komputer kagak ngerti. Gaji kontrak sebulan 10 juta. Di atas UMR kan? Ya itu berapa? Nggak nyampe 10. IT yang Paul STM. Bukan terbalik dia. Berarti kan apa? Sudah sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau kita perbaiki numpuk kita sama Allah terus, ada hikmahnya. Yang penting sabar dulu. Kalau sudah siap lahir batin, udah siap nih lahir batin ya kan? Allah langsung nih waktunya kamu. Ketika belum jangan salahin Allah, salahin diri kita sendiri. Kenapa sih saya penyebabnya apa sih? Terus muhasabah diri, introspeksi diri. Oh saya ada salah di sini, saya ada salah di sini. Nah kesalahan kita sudah tahu kesalahan itu jangan diulangi lagi, tapi dihilangkan, diperbaiki. Nah, sudah waktu saatnya kun fayakun, jadi maka jadilah ya. Gitu ya. Pak Ul, contoh Pak Ul. Jadi Paul itu bukan kalau contoh aja contoh. Nggak bisa IT, kerja 3 hari, ya kan? Koordinasi sama Yanto, kerjanya juga ya kan? Ya kan? Baikon, ya kan? Terus apa? Hasil kerjanya tidak ada komplain, bukan keinginan Paul, tapi atas izin Allah. Itu asal apa? Itu karena siapa? Karena tiap malamnya, tiap detiknya tidak pernah lepas dari Allah. Jadi perbaiki hubungan kita sama Allah, Allah perbaiki, gitu ya. Hikmah dari segala sesuatu pasti ada hikmah. Ya. Ada lagi tanya nggak? Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Ya, Muhammad, ada yang nanya Muhammad? 10 kita jangan terlalu malam, soalnya ada yang mau jalan. 11. Apa? Omi nanya Omi. Kamu nanya. Terus saya udah ujian mulu, tapi gak kelar-kelar ujiannya kan gitu, Berapa tahun saya ujiannya gak kelar-kelar. Bener gak? Ujiannya apa dulu, gitu kan? Kredit, ya itu mah. Kreditnya 5 bulan, 4 tahun selesai sendiri lah. Ada sebenarnya yang hidup-hidupan bagaimana biar enak apa? Jadi masyarakat tahu ya Mas ya, hikmahnya ya Mas ya. Iya, jadi suruh kualitas time dulu sama keluarga. Oh, saya harus sama keluarga dulu nih. Kalau udah saatnya waktunya, saya tetap di rumah, tapi beda cara kerja saya. Itu endingnya Mas nanti. Indah pokoknya, indah. Nah, sudah 10 tapi mau lanjut sampai jam 10 karena terlalu malam. Berarti nanti besok kita mewakili dia. Ya, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan walafiat, diberikan ketetapan iman dan Islam, panjang umur, diberkahi rezeki kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi usaha kita,
diberkahi ilmu kita, diberkahi kehidupan kita, diberkahi apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan diberkahi keturunan kita, cucu dan keturunan kita semuanya. Dan kita berharap pada Allah, mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah, dan juga kita diangkat derajatnya, ya, diangkat derajatnya baik zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita hajatkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang piutang, semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya, ya, secepat-cepatnya. Yang belum punya pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang baik, ya, yang penuh keberkahan. Yang sedang usaha, yang saat ini mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemakmuran, kejayaan dalam usahanya, serta dilindungi daripada orang-orang yang zalim. Yang belum punya pasangan hidup, mudah-mudahan diberikan pasangan hidup yang soleha dan soleh. Yang punya keturunan, ya, kita doakan mudah-mudahan Muhammad, ya, Teis, Adilin semuanya, ya, Sandika yang belum punya keturunan berikan keturunan yang soleh dan soleha. Terakhir kita berharap kepada Allah sebelum kita meninggal dunia, kita semuanya bisa melihat Ka'bah, dan kita bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Kita berharap kepada Allah sekali lagi sebelum kita meninggal dunia, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah dan tawaf di Ka'bah, serta kita diwafatkan dalam badan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anzilna ya Rabb rahmah wal barakah wassalamah wal afiyah wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bila ta'abin wa la nasabin laka ala kulli syai'in qadir wa ridha wa taslim wal yaqin علينا يا رب علينا يا رب على جواب مسجد الهداية في هذا المجلس في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد المباركة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا الصحة والسلام في الدين والدنيا والآخرة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.